channel saya. Dan apa kabar kalian semuanya? Apakah baik-baik saja? Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Sebelum saya menjelaskan tentang evaluasi kurikulum, saya akan perkenalkan diri saya. Jadi saya adalah seorang mahasiswa. Nama saya Adri Susanto. NIM saya 1802 11 1961. Saya sudah semester 7, kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Oke guys, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai evaluasi kurikulum, jadi saya akan menunjukkan buku yang saya ambil sebagai bahan dari video ini. Oke guys, jadi ini buku yang saya gunakan sebagai bahan pembuatan video saya yang satu ini. Dasar pengembangan kurikulum sekolah. Oke. Oke guys, langsung saja kita masuk ke topik video ini, ke pembahasan video ini. Apa itu evaluasi kurikulum? Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun segi istilah sebagaimana dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerald W. Brown dalam Anas Sudijono, saya ulang lagi, dalam Anas Sudijono 1996, evaluation refer to the act of or process to determining the value of something. Sedangkan pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh penghargaan. Kemudian jarak yang harus ditempuh tersebut diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Jadi guys, ini mengenai sejarah kurikulum yang asalnya kurikulum ambil dari bahasa Yunani. Selanjutnya saya bacakan tentang pengertian kurikulum secara modern. Jadi pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial isi atau materi yang telah disusun secara baik yang terjadi dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan apabila mengacu pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang bawah ini, secara sederhana, evolusi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian, karena evolusi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Selanjutnya, tujuan dari mengevaluasi kurikulum. Tujuan mengevaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum, baik yang menyangkut tentang tujuan, isi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Jadi, tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan suatu situasi pendidikan pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, peranan evaluasi kurikulum. Evaluasi sebagai moral judgment. Hasil dari evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Kedua, evaluasi berdiri suatu perangkat kriteria praktis. Berdasarkan kriteria tersebut, suatu hasil dapat dinilai. Selanjutnya yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum banyak, yaitu guru, murid, kepala sekolah, orang tua, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Siapa di antara mereka yang memegang peranan paling besar dalam penentuan keputusan? Pada prinsipnya, tiap individu di atas membuat keputusan sesuai dengan posisinya. Murid mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai murid, guru mengambil keputusan sesuai dengan posisinya sebagai guru. Besar atau kecilnya peranan keputusan yang diambil oleh seseorang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta lingkup yang dihadapinya pada suatu saat. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi dan konsensus nilai. Dalam bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa penelitian pendidikan dan evaluasi kurikulum sebagai perilaku sosial berisi nilai-nilai. Para evaluator menyadari bahwa aneka macam kerangka kerja evaluasi mempunyai implikasi terhadap penentuan keputusan pendidikan. Oke, kita masuk di aspek-aspek kurikulum yang dinilai. Jadi, satu ini tujuan. Penilaian tujuan kurikulum terutama untuk mengetahui tujuan kurikulum dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian yang lebih tinggi dalam pendidikan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui kadar tujuan kurikulum sebagai tujuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum. Penilaian tentang isi kurikulum mencakup semua program yang diprogramkan untuk mencapai tujuan. Komponen isi mencakup semua jenis mata pelajaran yang harus diajarkan dan pokok-pokok bahasan atau bahan pengajaran yang meliputi seluruh mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, strategi pengajaran. Penilaian strategi pengajaran meliputi upaya yang ditempuh demi tercapainya tujuan berdasarkan bahan pengajaran yang telah ditetapkan. Jadi guys, mengenai
yang ketiga ini, jadi yang pertama ini adalah mengenai tujuan. Jadi penilaian tujuan kurikulum ini sangatlah menurut saya sangatlah penting, karena dengan adanya penilaian tujuan kurikulum, maka apa yang direncanakan sesuatu ke depan yang akan dilakukan, atau program kurikulum yang akan dilakukan ke depannya, itu dapat dipengaruhi oleh dari penilaian tujuan kurikulum. Untuk yang kedua, isi kurikulum. Penilaian tentang isi kurikulum ini juga penting, karena dengan menilai isi kurikulum ini, yaitu sistem-sistem yang di dalam kurikulum itu sangatlah penting, karena dari sistem-sistem kurikulum, aspek-aspek yang di dalam kurikulum tersebut, dengan adanya penilaian dengan begitu dapat mengetahui kriteria-kriteria program-program yang ada di dalamnya. Apakah program-program yang ada di dalamnya ada banyak yang masih perlu diperbaiki, atau ada program-program maksudku program-program semuanya sudah bagus atau sudah cocok. Oke, untuk yang ketiga, mengenai strategi pengajaran. Penilaian strategi pengajaran ini juga penting, karena dengan adanya penilaian strategi pengajaran ini akan mempermudah guru untuk mengajari murid-muridnya atau siswa-siswanya, karena dengan adanya strategi pengajaran, maka guru tersebut memiliki strategi dalam menghadapi murid-muridnya. Sebagai contoh, jadi seorang guru mengajar murid-murid yang banyak, jadi setiap murid yang di kelas itu hampir semua dapat membuat kegaduhan di dalam kelas tersebut. Jadi guru ini membutuhkan strategi yang tepat untuk dapat menghadapi murid-murid atau siswa-siswanya. Jadi dengan adanya strategi yang sudah ada di kurikulum tersebut, yang sudah menjadi sistem kurikulum tersebut, akan membantu guru itu dalam proses mengajarnya. Dengan begitu proses sekolah akan menjadi lancar. Oke, selanjutnya mengenai media pengajaran. Media pengajaran tersebut dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan, bahan pengajaran, kebutuhan pengalaman siswa, kesesuaian dengan kemampuan dan keterampilan pengajar, efektivitas sebagai sarana penunjang, dan sebagainya. Jadi guys, mengenai media pengajaran ini, jadi media pengajaran ini digunakan itu berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan terhadap kurikulum yang sebelumnya. Jadi kalau kurikulum yang sebelumnya masih belum cocok, atau dalam media pengajaran masih belum
bagus bagian aspek yang satu ini, maka penilaian sangat diperlukan. Jadi media pengajaran juga tidak boleh sembarangan diterapkan, karena melihat kondisi atau keadaan sekolah tersebut. Seperti contoh gurunya apakah bisa memakai teknologi yang lumayan canggih atau tidak bisa menjalankan teknologi yang lumayan canggih. Juga sebagai contoh yang lain, pengalaman siswa juga menentukan juga penilaian yang menentukan penggunaan media pengajaran ini. Jadi jikalau pengalaman siswa-siswa yang diajarkan masih sedikit atau ya rendah lah terhadap teknologi sebagai contoh komputer. Jadi jikalau mereka masih belum bisa mengaplikasikan komputer, jadi untuk menerapkan aspek yang satu ini, untuk menerapkan komputer tersebut di dalam sebuah mata pelajaran atau kelas, itu menurut saya tidak bisa. Nah, dan oleh karena itulah penilaian terhadap media pengajaran itu sangat diperlukan dalam mengevaluasi kurikulum. Yang kelima, hasil yang dicapai. Hal-hal yang dicapai dalam suatu kurikulum paling tidak mencakup 3 masalah, yaitu keluaran, efek, dan dampak. Hasil-hasil yang dicapai tersebut merupakan masukan yang sangat berguna untuk menilai hasil guna dan daya guna suatu kurikulum yang dijalankan. Jadi jadi sebuah kurikulum itu ketika dijalankan atau dipraktikkan pada sebuah sekolah, itu pasti akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan membuahi hasil. Ketika hasil yang dibuahi oleh kurikulum ini, yang dihasilkan kurikulum ini masih belum masih belum bagus, jadi dengan adanya penilaian, maka hasil-hasil yang sudah dihasilkan oleh kurikulum tersebut atau buah-buah yang dihasilkan kurikulum tersebut, maka akan mudah dipahami atau dijadikan bahan untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus direncanakan kedepannya untuk mengevaluasi kurikulum. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian model-model kurikulum, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu tema yang luas, meliputi banyak kegiatan, meliputi sejumlah prosedur, bahkan dapat merupakan suatu lapangan studi yang berdiri sendiri. Evaluasi kurikulum juga merupakan suatu fenomena yang multifaset, memiliki banyak segi. Nah, menurut Hamid Hasan pada tahun 2008, model evaluasi kurikulum sebagaimana perkembangan evaluasi kurikulum di Amerika, Inggris, dan Australia adalah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, model evaluasi kuantitatif
Adapun ciri yang menonjol dari evaluasi kuantitatif adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme, sehingga model-model evaluasi kuantitatif yang ada menekankan peran penting metodologi kuantitatif dan penggunaan tes. Yang kedua, model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro adalah model yang menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana model kuantitatif lainnya, maka model ekonomi mikro ini fokus pada hasil dari pekerjaan, hasil belajar dan hasil yang diperkirakan. Yang ketiga, model evaluasi kualitatif. Adapun model evaluasi kualitatif selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itulah dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Oke, selanjutnya ini tadi kan menurut Hamid Hasan. Jadi ini ada penjelasan lagi. Adapun evaluasi kurikulum sebagai fenomena sejarah merupakan suatu elemen dalam proses sosial yang digabungkan dengan perkembangan pendidikan, meliputi 3 model evaluasi. Yang pertama model evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi, sosiologis, serta eksperimen lapangan. Yang kedua, evaluasi model objektif. Evaluasi model objektif berasal dari Amerika Serikat. Pendekatan ini digunakan oleh Ralph Taylor. Dalam evaluasi model objektif ini, kemajuan siswa dimonitor oleh guru dengan memberikan tes yang mengukur tingkat penguasaan tujuan-tujuan khusus melalui pretest dan post-test. Yang ketiga, model campuran multivariasi. Model evaluasi perbandingan dan model objektif menghasilkan evaluasi model campuran, yaitu strategi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Jadi kesimpulan evaluasi kurikulum dari saya, jadi evaluasi kurikulum ini adalah kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisis kurikulum yang sudah diterapkan atau yang sudah dijalankan guna untuk mendapatkan hasil. Jadi hasil yang ini digunakan untuk bahan-bahan penyusunan atau perbaikan kurikulum yang lama yang sedang berjalan. Jadi dengan adanya mengevaluasi kurikulum bisa membuat kurikulum ini bisa menjadi maju, semakin cocok dengan keadaan yang tepat diterapkan seperti di sekolah contohnya. Jadi evaluasi kurikulum ini adalah hal yang begitu penting dilakukan, karena evaluasi kurikulum ini untuk meningkatkan proses kinerja pembelajaran di sekolah. Jadi guru, murid, dan termasuk
yang bersangkutan dengan kurikulum di sekolah atau semuanya. Jadi kurikulum yang sudah dievaluasi akan membawa dampak yang semakin maju. Oke, inilah penjelasan video saya. Saya mohon maaf kalau penjelasan video saya kurang lengkap atau banyak kekurangan dan banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan terima kasih telah menonton video saya ini. Salam sehat daripada saya. Bye bye.